Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang di first live podcast ya Career Advisory. Sebenarnya ini karena kita lagi work from home supaya nggak bosan aja sih ada kegiatan yang kayak gini gitu, supaya bisa ngumpul-ngumpul walaupun virtual. Nah, nanti seperti biasa podcast ini akan kita rekam dan kita publish ke Spotify. Jadi teman-teman bisa tetap dengerin rekamannya, dan privilege buat teman-teman yang datang ke live session ini adalah teman-teman bisa dengerin secara live dan juga bisa tanya jawab. Nanti di akhir sesi podcast ini kita akan buka tanya jawab untuk teman-teman sekalian. Nah, untuk topik kali ini kita akan bahas soal gaji. Mudah-mudahan nggak gitu sensitif ya, karena ini kan situasinya lagi itu ya, lagi apa namanya, situasi karantina. Banyak teman-teman yang mungkin tadinya dapat gaji tetap, taunya di apa unpaid leave gitu, jadi nggak dapat gaji atau dan seterusnya. Cuman mudah-mudahan topik yang kita bahas kali ini adalah cukup general. Jadi kalaupun misalkan nggak relevan untuk saat ini, mudah-mudahan bisa relevan untuk nanti setelah COVID ini berakhir gitu ya. Pokoknya bisa bermanfaat lah gitu. Nah, sekarang di episode ini gue ditemenin sama Anton. Kita show ini aja ya, show apa namanya? Kamera. Oke, halo Ton, mungkin bisa sapa-sapa Ton. Wih, Halo, selamat malam. baju kita sama nih putih ya. Yoi, nggak jadian. Nggak janjian sih emang, gue juga nggak tahu. Terus, oh iya satu lagi, nanti kita rencananya rekaman dari podcast ini bakal kita upload, selain di Spotify, kita bakal upload juga di YouTube, supaya audiensnya makin banyak. Halo Farah. Halo, Halo. kedengeran nggak? Ya, kedengeran. Oke, jadi teman-teman kita ada Farah Alika. Farah Alika, boleh dong kenalin diri lo ke teman-teman? Gue pakai video nggak nih? Terserah. Teman-teman pada pakai video juga nggak sih? Biar rame apa nggak? Boleh sih teman-teman kalau pengen pakai video boleh, cuman di itu ya, di mute dulu mic-nya. Oke, bentar. Halo. Halo, halo. Halo. Jadi, nama gue Farah, Farah Alika, dipanggilnya Farah. Gue sekarang kerja di salah satu startup. Sebut aja kali ya, Bukalapak. Gue di sini megang uh, hiring pastinya, tapi hiringnya itu memang kita nggak bagi dua antara yang junior sama yang eksekutif sebutannya gitu. Eksekutif tuh kayak starting dari head, associate VP, VP, SVP, C-level kayak gitu. Nah, apalagi ya, sebelum itu gue pernah di beberapa company sebelumnya. Jadi gue awalnya memang kerja di headhunter. Kalau yang belum tahu headhunter itu apa, jadi headhunter itu sebenarnya kita kayak konsultan yang ngebantu teman-teman untuk cari kerja gitu. Jadi walaupun fresh graduate pun banyak juga kok sekarang headhunting gitu ya, headhunting firm yang ngebantu untuk teman-teman yang baru lulus juga gitu. Nanti mereka akan ngebantu mapping ke klien mereka yang emang lagi butuh fresh graduate gitu. Terus gue lanjut ke Traveloka. Di Traveloka bisa dibilang apa ya, um, one of the best moment lah gitu, karena kan di saat itu gue join lumayan di early tapi not really early, kayak gue employee di 300-an lah gitu. 300-an waktu itu Traveloka belum segede sekarang, jadi lumayan apa ya, bener bisa dibilang nge-build timnya nggak from scratch sih, tapi banyak banget. Gue terakhir di sana itu sampai 1.200-an. Jadi growth-nya waktu itu almost 4 kali lipat lah gitu. Terus habis itu satu dan lain hal, akhirnya gue memutuskan untuk coba ke corporate. Di corporate itu kalau kalian tahu Java, mungkin nggak tahu Java tapi tahu kayak Greenfields, susu Greenfields, terus apa namanya chicken nugget, apa namanya
Aduh gue lupa lagi namanya, pokoknya Greenfield segala. Nah itu tuh punyanya Japfa juga gitu. Nah di sana gue kerja di corporate, iseng aja sih cuma pengen nyobain di corporate gimana sih gitu. Tapi ternyata belum waktunya gue di sana karena everything is so set up gitulah, beda lah sama startup. Terus akhirnya gue sekarang di Bukalapak gitu. Terus apa lagi ya? Eh, Kayaknya interesting itu sih, lo dari startup terus ke corporate terus balik lagi ke startup. Sebenarnya yang bikin Hmm, lo di startup tuh apa sih? Hal-hal apa yang bikin lo stick di sana gitu? Especially in terms of karena lo di bidang recruiting ya. Jadi kira-kira hal apa yang menarik di startup dibandingkan dengan corporate? hmm, hmm, hmm. Satu pastinya kalau di startup rekrutmennya itu gila-gilaan gitu ya, kayak nggak berhenti-berhenti hiringnya, itu pertama. Dan yang kedua, jadinya itu kan nyambung ke pace kita juga kan, dan pace itu kan dalam hiring nggak cuman hiring gitu, tapi kayak ada part of proses yang emang di setiap prosesnya itu ngebuat kita belajarnya juga lebih cepat, beda sama corporate gitu. Dan kalau corporate itu um, kayak contohnya dalam sebulan gue bisa nggak closing dan itu nggak kenapa-napa. Dan itu bukan satu hal yang buruk di sana. Kenapa? Karena memang di sana itu gue nyari kayak untuk country manager di negara lain misalkan gitu. Dan memang prosesnya tuh panjang banget, berbelit-belit banget gitu. Kayak gue bahkan harus terbang ke India waktu itu. Jadi Java tuh ada di beberapa negara gitu ya, dan gue harus terbang ke negara tersebut hanya untuk interview gitu. Oke. Tapi memang interviewnya ini memang karena ini memang mereka eksekutif gitu kan ya. Jadi um, apa namanya, kayak kita invest banyak banget sih, invest waktu, invest money juga untuk bisa onboard si eksekutif ini waktu gue di corporate gitu. Belajarnya sih di sana yang pasti bikin beda kayak bukan gue belajar lebih sabar banget di sana. Kenapa? Karena di sana itu nggak dibutuhin untuk gue bisa kerja cepet, terus gue nggak dituntut untuk kayak setiap bulan harus closing 30 misalkan gitu. Kayak satu aja tuh udah bersyukur di sana gitu. Karena memang prosesnya untuk satu orang SLA-nya kita buat itu bisa sampai 90 hari sebenarnya. Kayak gitu. Karena memang di hiring itu tergantung juga dari siapa yang kita hire, posisinya apa, kayak gitu sih. Jadi itu bedanya dan kenapa gue pengen balik lagi. Sebenarnya lebih ke personal sih at that time ya, at that time lebih ke personal kayak posisinya kantornya jauh banget sama rumah gue sejujurnya, dan gue lagi nyari pengen yang lebih deket. Terus waktu itu ada beberapa startup yang approach karena memang network gue lebih banyak di startup kan. Cuman jujur gue masih belum kayak belum serak lah gitu. Tapi sampai akhirnya Bukalapak approach dan gue tahu Bukalapak mau pindah ke Lebak Bulus. Sekarang kita udah di Lebak Bulus, di mana itu deket rumah gue. Jadinya ya udah gue decided untuk kayak oke, gue coba reconsider deh gitu untuk balik ke startup. And then setelah ngobrol-ngobrol, mereka memang mau hire gue untuk kasarnya apa ya, jadi sebelum ada gue mereka tuh bayar headhunter mahal banget lah gitu untuk hire si eksekutif ini gitu. Dan akhirnya mereka mau coba reduce itu untuk apa namanya, strengthen ya, internal internal rekrutmennya mereka kayak gitu. Jadi gue ngelihat kayak oke, ini berarti potensinya juga besar untuk gue bisa apa namanya, bringing up the team, terus juga posisi-posisinya juga interesting sih gitu. Terus gue di Bukalapak per Maret kemarin 1 tahun sih alhamdulillah dan masih happy. Gitu. Interesting. Sip, sip. Nah, kali ini tuh kita sebenarnya pengen bahas soal gaji ya. Jadi, karena segmen kita tuh lebih ke teman-teman yang masih kuliah dan yang fresh grad. Jadi kita pengen Mm-mm. ngasih ini sih, kita pengen coba sharing knowledge aja gitu. Gimana sih sebenarnya nge-set ekspektasi gaji yang benar, terus gimana supaya kita tetap relevan dengan gaji yang ada di pasaran, nggak ketinggian, nggak kerendahan, dan semisalnya lah gitu. Gimana menurut lo? Lo kan kayaknya sekarang lebih banyak fokus ke eksekutif rekrutmen. Apakah gimana ya? Pembahasan kita bakal kayak gimana nih kira-kira nanti untuk teman-teman yang fresh grad? Iya, iya, iya. Nggak, gue pernah
pernah hiring juga untuk fresh gitu, dan sampai sekarang kan teman-teman gue di Bukalapak kan juga kita masih tetap hiring kan. Jadi gue tetap tahu lah, gue tetap keep being posted kayak di market gimana gitu. Jadi semuanya kita semua pernah ya dari fresh graduate dulu gitu. Kalau gue lulus 2014, berarti ini udah tahun ke-6 gue kerja. Dan gue ngalamin banget kayak waktu dulu tuh bahkan lebih bingung lagi daripada sekarang deh kalau gue pribadi, karena informasinya masih limited, terus juga belum banyak nih kayak kajian-kajian yang casual kayak gini gitu. Dan bahkan kalau dulu kalau kita mau ikut-ikutan kayak bayar gitu kan, orang kita aja baru baru lulus, duit dari mana misalkan gitu kan. Yeah. Tapi sebenarnya karena di sini informasinya udah banyak banget menurut gue, bener banget kok, bisa banget pertama kali itu cek di yang relevan kayak kerja, Glassdoor, terus tapi sebenarnya kalau kerja itu kan memang dia punya Indo ya, kalau Glassdoor kan bukan punya Indo. Dan ada beberapa yang valid, ada beberapa yang enggak. Tapi mostly valid kok sebenarnya gitu. Valid as in dari orang-orang yang udah pernah kerja di sana, terus mereka nulis gitu. Karena kan itu mereka nggak tahu juga kan itu siapa. Karena kan ditulisnya anonymous gitu. Terus pertama kali, jadi menurut gue perbanyakin dulu informasi yang kalian bisa cari tahu via internet, itu satu. Dan kedua, kalau misalkan lo bingung, thanks to LinkedIn juga, kalau zaman dulu kan mungkin Jobstreet aja ya, gitu. Kalau LinkedIn, lo bisa kasarnya interaksi lah sama orang, gitu. Nggak one way kayak Jobstreet. Saat itu sejujurnya yang gue lakuin di tahun 2010, gue udah punya LinkedIn, gitu. Walaupun orang-orang belum ada yang punya. Dan di saat itu gue udah nge-add-in kayak orang HR lah, gitu. Waktu dulu recruiter sejujurnya belum sangat tren ini, menurut gue ya, gitu. Jadi gue nge-add-in orang-orang HR, dan basically kayak nanya aja sama mereka kayak misalkan pertama kali lo ngelihat mereka ada job posting gitu, terus lo nanya kayak job postingnya ini gimana, terus ya pastinya nggak nanya gaji langsung di sana gitu ya, tapi try to connect sama orang-orang yang emang menurut kalian itu bisa ngebantu kalian dapetin informasi kayak gitu. Nah, kalau di era sekarang gue sering banget dapetin LinkedIn message dari teman-teman yang mereka bahkan, yang fresh graduate ya, yang mereka bahkan minta tolong gue untuk nge-review LinkedIn profilnya mereka aja, gitu. Kayak untuk kasih input, Kak, boleh minta tolong nggak review profile saya, gitu. Kayak menurut kakak ada yang kurang nggak, ada yang bisa di-improve nggak untuk ditulis, kayak gitu. Karena kan itu sebenarnya kayak benar-benar presenting yourself, dan bahkan lo belum punya pengalaman yang lo bisa share kasarnya kan gitu. Jadi pas gue review, sebenarnya masih banyak yang belum optimal lah gitu. Contohnya kayak dari foto. Foto tuh penting banget guys. Foto menentukan prestasi di LinkedIn sejujurnya menurut gue ya. Personally gue sebagai recruiter, bukannya gue ngejudge dari muka, tapi tuh kayak gimana sih, semuanya via online lo pengen menunjukkan the best of yourself nggak sih gitu. Terus kalau misalkan lo designers nih gitu ya, terus kan mostly di sini I assume designers. Terus foto lo kayak lagi fashion show, lagi kayak mau apa ya? Kayak ya kalau misalkan lo cewek, lo di part-time lo fashion show, ya tapi coba memposisikan lebih proper aja sih. This is not Facebook, this is LinkedIn gitu kan. Jadi masih banyak sebenarnya teman-teman yang masih mengira tuh kayak LinkedIn ya udah lo bisa post foto apa aja gitu. Walaupun lo mau selfie nggak apa-apa, gue juga pernah taruh foto selfie, cuman foto selfie-nya nggak yang kayak tangan lo kelihatan gitu loh. Kayak misalkan lo lagi foto booth kayak gini nih gitu, ya udah lo foto selfie nggak apa-apa gitu. Jadi foto tuh penting banget gitu, dan gue nggak takut-takut, dan gue nggak hesitate untuk ngasih tahu kayak fotonya mungkin bisa diganti yang lebih proper. Gue kasih contoh misalkan fotonya dia gimana gitu. Terus yang kedua dari kayak yang executive summary-nya kan di LinkedIn ada summary-nya gitu kan. Nah, di summary itu tuh sebenarnya itu kayak cover letter sih menurut gue gitu. Cover letter online yang lo bisa tulis tuh benar-benar kayak represent yourself, dan lo nggak harus nulis itu in a formal way juga gitu. Kayak contohnya
lo nulis GPA lo berapa, lo nulis lo ikut ekskul apa aja gitu, nggak harus kayak gitu juga kok gitu. Contohnya kayak gue, biar gampang gue kasih contoh, kayak gue kenalin diri gue, terus jadi kayak structure wise gitu ya, gue ada kenalin diri gue, terus kenapa gue suka sama kerjaan gue, karena itu penting banget guys gitu, kayak yang paling penting itu sekarang ya kita tahu lo designers, tapi kita nggak tahu kenapa lo mau jadi designers gitu kan. Nah itu tuh hal-hal yang kayak gitu yang sebenarnya tuh menarik banget untuk orang, not even recruiter gitu ya, kayak orang lain sesama designers juga untuk lebih kenal kalian, kayak kalian tuh tipe designers yang kayak gimana sih misalkan gitu. Terus kalian juga bisa, kalau gue di bawah gue juga menceritakan kayak gue tipe orang yang kayak gimana gitu. Terus gue suka ngapain di luar kerjaan gue misalkan gitu. Nah, sebenarnya hal-hal yang kayak gitu tuh kayak apa ya, menurut gue bumbu-bumbu yang dimana sebenarnya terlebih kita rekruter, ini bocoran, kayak kita tuh nggak ngelihat orang dari pengalamannya dia aja gitu loh, tapi sebenarnya memang bahkan kelihatan dari cara lo nulis summary aja tuh sebenarnya juga kelihatan gitu. Kayak gue bukan lulusan psikologi, enggak, tapi kayak I can tell ketika lo lagi mulai bercerita tentang diri lo kayak gimana, itu sebenarnya salah satu cara komunikasi pertama sebelum lo bisa komunikasi sama orang dua arah kayak gitu. Dan abis itu di bagian apa namanya workingnya gitu kan, pasti kalian kayak bingung isi apa kah, belum ada misalkan gitu. Nah kalian tuh bisa tulis kayak internship. Most of campuses kan udah mengharuskan ada internship kan gitu. Nah itu bisa ditulis internship kalian di company apa, berapa lama. Walaupun let's say 3 bulan gitu, itu nggak masalah banget karena memang kayak ya internship gitu. Tapi yang paling penting itu dijelasin di situ kayak lo tuh internship-nya di sana ngapain aja kayak gitu. Karena kalau lo nggak ngejelasin sebenarnya bisa-bisa aja sih nanti rekruternya nanya over the phone gitu. Cuman kan lo bisa bayangin kayak kita tuh nge-review kayak setiap hari tuh bisa ratusan CV gitu ya. Dan kalau misalkan lo nggak ngasih informasi sesuatu yang kayak catchy ke kita, ya bisa aja sejujurnya bisa aja kalian kelewat gitu loh, kelewat just because kita ngelihat yang kayak kalau kita nyari untuk internship gitu ya, sebenarnya kan to be honest kayak semuanya pasti sama aja gitu. Maksudnya posisi kalian sama aja dalam artian sama-sama baru lulus, sama-sama lagi cari internship, sama-sama. Jadi yang kita lihat sebenarnya tuh bukan dari udah ada pengalaman atau enggak gitu. Karena kalau kita ngeliat kayak gitu ya kita nggak dapet gitu kan. Tapi lebih ke emang apa sih yang kalian bisa kasih ke kita dan apa yang kita bisa kasih ke kalian untuk menambah ilmu kalian kayak gitu. Oke. Jadi penting banget sebenarnya menurut gue tuh untuk kita bisa belajar untuk mengekspresi, ini bukan soal introvert sama ekstrovert ya, tapi lebih ke emang kayak gimana caranya kita satu mengenal diri kita lebih dibanding orang lain, dan yang kedua gimana caranya kita bisa menyampaikan itu ke orang lain di mana belum ada komunikasi dua arah kayak gitu. Oke, Far. Kita lanjut ke ini ya, apa namanya, pembahasan berikutnya. Oke, jadi menarik banget sih sebenarnya. Gue baru tahu ternyata di dunia rekrutmen itu gitu banyak yang teman-teman yang suka message recruiter untuk minta di-reviewin profilnya gitu. Gue baru tahu ternyata ada kejadian kayak gitu. Oke, nah pertanyaan berikutnya gue pengen nanya sih, kalau misalkan gue nih, anggaplah gue seorang fresh grad, gue belum punya pengalaman kerja, ya mungkin gue ada beberapa pengalaman kerja untuk internship. Terus gue lulus, gue pengen ngelamar kerja ke company pertama gue. Nah, di situ gimana ya caranya gue bisa ngasih benchmark. Jadi misalkan tiba-tiba nanti gue ditanya sama recruiter gue gitu, kamu minta gaji berapa? Nah, itu gue harus jawab berapa dan pertimbangannya tuh apa aja sih kira-kira? Sorry Far, kayaknya lo mute. Ya. Iya. Ini pasti case internship apa udah full time? Full time. Udah full time. Ya. Nah, kalau full time sebenarnya gini sih, kayak dulu gue pernah banget ngerasa kayak
kok ini fresh graduate pada banyak mau ya. Gue pernah di fase itu. Kayak gue ngerasa, kok fresh graduate berani untuk ngematok kasarnya salary gitu. Dimana sebenarnya kadang beberapa orang yang udah ada pengalaman aja, mereka lebih ke kayak I leave it to the company, let's say kayak gitu. Cuman gue semakin saat itu karena gue juga masih baru gitu ya, jadi gue belum terlalu paham, dan sampai akhirnya gue ngerti sebenarnya teman-teman fresh graduate ini karena mereka tuh belum tahu di company itu punya salary structure, punya leveling, punya career path gimana. Jadi sebenarnya mereka, let's say kalau ditanya berapa gitu, mereka minta 10 juta gitu. Nah sebenarnya bukan tandanya itu mereka mau minta 10 juta sih, mereka menurut gue saat itu asal aja, just because mereka ngeliat 10 juta tuh banyak gitu. Karena mereka nggak tahu di balik itu, di dapurnya tuh kita punya salary structure loh, kayak gitu kan. Nah makanya itu tugas recruiter untuk bisa mengeducate teman-teman fresh graduate. Biasanya sih recruiter itu pas nanya kan kayak kita nanya current salary. Cuman kalau untuk fresh graduate kita nggak nanya current salary karena kita tahu mereka belum kerja gitu. Jadi kita nanya expected salary. Misalkan nih mereka baru lulus, mereka minta 6 juta. Tapi sebenarnya salary structure di kita itu fresh graduate bisanya 5 juta maksimal. Contoh ya gitu. Nah, jadi di saat itu biasanya recruiter itu akan selalu mengeducate langsung sih, kayak oh jadi di sini itu kita punya salary structure gitu, kita nggak bisa mention, most of company nggak share salary structure range-nya itu berapa, biasanya nggak di-share, tapi kita cuma bisa bilang kayak di sini kita punya salary structure yang ngebantu kita untuk offering candidate, dan kalaupun nantinya ada negotiation itu setelah kita offer gitu. Nah, pas kita offer, let's say nih kita udah offer 5 juta, terus dari kandidatnya masih minta 6, barulah kita jelasin lagi gitu, kayak untuk fresh graduate itu memang kita punya benchmark di angka segini, terus kalaupun nantinya mau ada kenaikan setelah kerja berapa lamanya itu nggak menentu, tapi biasanya kan lebih ke performance based kan, kayak gitu. Jadi itu biasanya prosesnya. Dan kalau untuk kalian gimana pertama kalinya, sebenarnya pertama kali gue pengen pesen banget, kayak saran dari gue adalah mindset fresh graduate itu adalah pertama bukan cari uang gitu ya. Walaupun ya nggak bisa munafik, kayak semua orang kita butuh uang gitu. Cuman kalau lo fokusnya hanya ke uang aja, itu akan sulit di posisi kalian. Jadi mindsetnya harus benar-benar kayak gue di sini mau cari kerja, gue mau belajar, dan salary lebih ke ya mengikutilah gimana gitu. Karena bargaining power-nya sendiri sebenarnya lebih condong ke company gitu loh. Terus dan yang kedua, mindset kalian itu lebih ke kayak setelah kalian mindsetnya udah menurut gue udah betul kayak gitu, sebenarnya nantinya akan lebih enak sih dalam istilahnya apa ya, dalam mengikuti segala prosesnya gitu. Cuman kalau emang bener-bener pengen mematok gitu ya kalian bisa tadi yang gue bilang, bisa cari tahu di, let's say di Glassdoor udah ada tulisannya nih, gue dulu fresh graduate di company X, gue dapat 5 juta. Nah kalian bisa menggunakan itu sebagai base, dan dengan alasan ke rekruter yang kayak, oh ya saya sudah cari tahu kayak range-nya di sana segini, tapi kan itu informasi yang saya dapat di eksternal, misalkan kayak gitu sih. Jadi menurut gue pertama kali banget pesan dari gue adalah untuk fresh graduate mindset kalian itu dulu sih, baru kasarnya kalau mau emang bener-bener ngomongin gaji bisa diomongin dengan ada backup alasannya juga gitu. sih. Farah, gue mau nanya nih. Kalau misalnya dari sisi recruiter gitu, kalau apa ya, seberapa besar sih profil seorang kandidat untuk menentukan judgement seorang recruiter, misalnya oke nih kandidat ini profilnya bagus banget nih gitu, terus kayak nanti range salary-nya gue taruh di range A atau range B dan seterusnya kayak gitu. Itu ada cara kayak gitu nggak sih atau gimana tuh? Nah jadi tuh banyak yang mengira kayak recruiter tuh yang menentukan gaji gitu. Sebenarnya gaji itu mengikuti dari hasil interview kalian kayak gitu. Jadi contohnya nih kita punya salary range dari 5 juta sampai 10 juta.
Nah, dari hasil interview kalian, dari hiring manajernya memutuskan kayak, oke, gue mau ini orang, tapi dengan catatan masih banyak personal development untuk kandidat ini A, B, C, D kayak gitu. Tapi sebenarnya dia bisa kok get to go untuk ngelakuin tugas pekerjaannya kayak gitu. Nah, dengan kayak gitu, logically speaking sebenarnya udah langsung kelihatan dong, kayak nggak mungkin kita langsung kasih yang 10 juta, kayak gitu. Walaupun orangnya sebagus apapun, sebenarnya as a company kita juga harus bisa menjaga nih koridor-koridor tertentu, kayak gitu. Kayak walaupun kita tahu sebenarnya range-nya udah sampai 10 juta, tapi nggak mungkin di awal itu kita langsung kasih 10 juta untuk, especially untuk yang fresh graduate ya, kayak gitu. Karena kenapa gue bilang especially? Karena kita nggak punya benchmark salary kalian yang sebelumnya, kayak gitu. Beda sama kalau udah ada orang yang walaupun udah 1 tahun kerja, terus salary-nya misalkan udah 10 juta gitu. Terus dia mau pindah ke company kita, dan kita cuma punya 10 juta. Ya sebenarnya 10 juta itu the best yang kita bisa offer, kan kayak gitu. Nah, sedangkan untuk yang fresh graduate bukan serta-merta kita langsung kasih yang 5 juta gitu karena lo belum pernah ada pengalaman terus kita langsung kasih yang paling bawah. Enggak kayak gitu. Jadi semuanya itu sebenarnya prosesnya tergantung dari hasil interview kayak gitu. Jadi banyak teman-teman fresh graduate yang belum ngerti dan sebenarnya kan ini sensitif juga kan untuk bisa dijelasin kayak kasarnya ya kita let's say kita kasih 6 juta, nggak mungkin gue ngejelasin kita kasih 6 juta karena hasil interview lo gini, kan nggak kayak gitu kan gitu. Jadi lebih ke intinya sih menurut gue mau fresh graduate ataupun enggak harus bisa lebih ini aja sih be mindful tentang dan juga introspektif gitu kayak kenapa ya gue dapet salary-nya 6 juta padahal gue cari tahu di luaran sampai 10 juta. Kenapa lo nggak mikir kayak oh mungkin emang masih ada beberapa hal yang gue butuh develop juga nih dari hasil interview kayak gitu. Cuman kan ya ngomong gampang ya kayak gitu. Gitu sih sebenarnya proses internalnya ya. Wah, ini pernah nggak sih ada pengalaman kayak misalnya rekruter tuh apa ya salah ngasih range harga gitu terus kayak ya hitungannya sih nggak profesional ya tapi kayak pernah nggak sih ada case-case gitu atau ya apa ya mungkin kandidatnya bagus tapi dia apa ya dia dikasih harga yang range yang rendah dan si kandidatnya ini oke aja gitu. Pernah nggak sih kayak gitu? Kalau tanya gue personally, gue sebenarnya jadi gini, mungkin konteksnya recruiter itu kan kita represent misalkan lo nih Ton, lo kandidat gue gitu. Nah, sebenarnya ketika gue udah pilih lo untuk masuk ke interview, sebenarnya gue kayak mendukung lo kan, kasarnya. Kayak gue percaya lo bisa untuk posisi ini gitu. Makanya gue ngajuin ke hiring manager. Hiring manager ini kalau yang belum tahu itu kayak user lo nanti gitu. Nah, itu tandanya adalah lo tuh dapet backup gue kasarnya ya kayak lo dapet backup gue di mana gue akan membantu dalam arti bukannya gue maksa Anton harus masuk enggak gitu cuman gue percaya kalau menurut gue Anton bisa untuk posisi ini tapi kan decision-nya itu adalah nantinya di hiring manager gitu. Nah kalau misalkan si hiring manajernya itu masih ada beberapa concern gitu ya dan concernnya ini gue pribadi gue involve banget sih di feedbacknya misalkan ada feedback ABCD tapi menurut gue bisa kasih input gue ada sanggahan misalkan gitu tapi menurut gue nggak gini kok misalkan gitu. Nah dari situ sebenarnya itu membuat satu diskusi sih gitu dan sebenarnya menurut gue recruiter yang baik itu kayak ya lo bisa counter balik ke usernya karena kalau lo ngikutin user lo terus menurut gue unfair juga dan harusnya ada partnya recruiter untuk bisa kasih input juga ke user walaupun decisionnya di user kayak gitu. Dan makanya dengan kayak gitu hiring itu sebenarnya tanggung jawabnya bisa dibilang semua orang bukan cuma recruiter bukan cuma hiring manager karena di dalam situ tuh banyak banget diskusinya dan kalau lo mau tanya alot apa enggak sebenarnya banyak yang alot gitu. Nah makanya yang alot-alot inilah yang sebenarnya tuh recruiter kita berusaha kalau user kan biasanya condong ke company aja gitu ya. Kalau recruiter tuh sejujurnya kita tuh ada di tengah-tengah. Kita represent kandidat kita juga, tapi kita harus menjaga juga nih koridor-koridor si kantor. Salah satunya menjaga si salary range-nya gitu. Oke, jadi menarik. Sebenarnya ini ya,
sebenarnya recruiter pun juga harus objektif kan, walaupun misalkan dia supporting ke kandidatnya, cuman dia harus tetap objektif. Jadi gue tiba-tiba kebayang aja gitu, mungkin nggak sih kandidat dan recruiter nih temenan terus akhirnya mereka kayak kong kali kong gitu loh. Enggak lah, kalaupun emang ada temen gue, kita biasanya tuh kasih ke recruiter, ke teman kita, recruiter yang lain buat yang ngeproses. Karena sebenarnya gue juga nggak mau sih ngeproses temen gue sendiri ya. Kayak awkward aja gitu gue ngomongin gaji sama temen gue sendiri, terus gue harus meng-assess temen gue sendiri, gitu kan, aneh kan. Dan emang sebisa mungkin untuk menjaga objektivitasnya itu emang bukan kita yang ngeproses kalau emang temen. Dan kalau emang tadi yang lo bilang kok kali kong as in baru kenal terus kong kali kong sih, itu gue sih nggak pernah ya, nggak tahu kalau yang lain. Tapi harusnya sih nggak ada sih. Oke, noted. Gue sebenarnya interested ke tadi statement yang lo sebut sebelumnya sih, kayak sebenarnya gaji itu ditentuin dari hasil interview seseorang. Ini hal baru yang baru gue tahu, baru banget gue tahu kali ini, dan itu ternyata rahasianya gitu ya. Tapi berarti kalau kayak gitu lo mikir apa dong yang jadi baseline-nya? Gimana? Kalau sebelum statement gue yang tadi, berarti lo mikirnya ditentukannya dari apa? Nah, dulu to be honest, kayak pas dulu gue fresh grade itu, gue juga bingung sih nentuin gaji gue as a fresh grade tuh gimana. Kalau pengalaman udah pasti nggak seberapa gitu dibandingin sama orang-orang yang udah punya pengalaman 1-2 tahun bahkan kan. Pengalaman gue misalkan baru cuma beberapa bulan internship doang gitu. Terus ya yang gue tahu informasinya cuma dari ini aja sih, dari dari teman-teman aja. Kayak misalkan temen gue punya informasi, kalau di company A itu gajinya sekian, di company B gajinya sekian gitu untuk role tertentu gitu. Oh ya udah, dari situ sih gue compare aja, cari yang kira-kira punya potensi gede untuk gue masuk ke situ dan gajinya juga tinggi gitu dibanding yang lain. Gue sih waktu itu consideration-nya cuma di itu aja gitu. Tapi BTW gue tertarik deh, misalnya gini. Kita kan kalau misalnya mau mencoba tarik mundur gitu. Misalnya sebelum kita nego gaji dan let's say recruiter udah screening profile nih. Nah, apa sih misalnya kayak pasti kan habis itu si recruiter nelpon kan ya, kayak nelpon atau ngontak si kandidat kan. Nah, apa sih kayak misalnya bisa nggak sih kalau lu mention apa ya indikator seorang kandidat yang bisa diterima oleh recruiter untuk maju ke tahap berikutnya? Apakah itu dari berkomunikasi atau kayak gitu-gitu deh? Ini konteksnya mau designers atau apa? Karena emang kebetulan gue pernah megang desain juga. Mungkin Mau konteksnya desain in general aja kali ya, yang lebih lebih broad gitu. In general itu untuk fresh kan berarti? Untuk fresh, pertama kali sebenarnya mau fresh atau enggak, yang pertama kali kita lihat kan pasti CV-nya gitu ya. Dan kalau emang designers ada portofolio. Nah, di CV itu pas kita screening, pasti seorang recruiter itu harus memahamin sebenarnya dari posisi yang kita lagi cari itu apa, terus requirement-nya juga apa gitu. Nah, ada beberapa requirement yang memang bisa kita lihat dari on paper, ada yang enggak. To be honest kayak gitu kan. Dan makanya kita ada phone screening gitu untuk screening lebih lanjut lah dibanding dari CV screening. Jadi pertama CV screening, di CV screening itu pastinya yang kita pengen tahu itu satu kayak personal details asin kayak nama lo, terus lo kuliah di mana, terus yang tadi gue bilang ada kayak summary tentang diri lo juga, itu bisa tulis di cover letter atau kayak kalau gue pribadi sih, gue kalau cover letter dipisah, menurut gue pribadi itu kayak ngebanyakin attachment aja sih. Gue lebih suka ada di CV, terus kayak structure-nya ada personal details, cover letter, terus experience misalkan gitu. Intinya harus ada kayak lo storytelling tentang diri lo sendiri, dan kenapa lo juga paling penting banget menurut gue kayak kenapa lo mau kenapa lo mengambil dan lo suka sama bidang yang lo sekarang lagi ambil gitu.
Dan yang kedua, kalau emang mau lebih crafting lagi ditulis kenapa lo mau apply ke company kita. Walaupun sebenarnya mau apply ke company kita sebenarnya ada beberapa yang menurut gue kayak ya lo tau dari mana ini udah yang terbaik ya nggak sih? Kayak kadang ada beberapa menurut gue kayak too fancy and too good to be true aja untuk lo tulis padahal lo belum tahu kebenarannya kayak gitu. Terus kejelasan dari apa namanya kalau lo ada internship tadi itu juga penting banget karena itu informasi kayak kasarnya lo tuh fresh graduate lo masih punya limited information yang lo bisa share, makanya dari limited itu make the best of it lah gitu untuk bisa dibaca gitu. Nah terus jadi abis dari service screening baru ke phone screen. Nah di phone screen inilah sebenarnya kayak yang menentukan bakalan maju ke user atau enggak. Nah di telepon ini ya pastinya kita ngelihat apa namanya balik lagi tergantung ke requirement-nya apa yang dicari. Karena nggak semua kayak contohnya leadership gitu, nggak semua harus leadership-nya bagus. Kalau misalkan emang kerjaannya untuk apa namanya individual, terus nggak terlalu banyak interaksinya sama orang, misalkan apa ya posisinya untuk admin misalkan gitu. Di admin itu kan lo lebih ke untuk kayak detailnya lo gimana, detail oriented atau enggak, terus kan nggak perlu yang leadership bener-bener harus gimana, yang penting lo bisa mengerjakan tugas lo, yang kayak gitu contohnya. Nah jadi intinya itu gue nggak bisa mengenerate semuanya karena benar-benar case by case tergantung dari requirement-nya kayak gitu. Dan once kita udah tahu requirement-nya apa, nah di telepon itulah di CV screening dan telepon itu yang kita benar-benar harus lihat kayak gitu. Cuman in general kayak ya komunikasi ya penting lah mau posisi apapun kan, karena lo istilahnya akan interaksi sama orang kayak gitu. I see. Berarti emang apa ya? Kalau gue mencoba summarize yang udah lo mention, berarti kalau dari seorang recruiter apa ya? Tadi sih di tahap awal yang paling penting untuk di make sure adalah tadi ya kenapa suka bidangnya, terus alasan apply ke company, terus apa tadi purpose-nya ya pengen apply sebagai apa gitu ya. Sih menarik. Nah, gua tuh dulu sempet apa ya pas ini pengalaman gue pertama kali baru apply kerja gitu, gue sempet salah nulis apa ya cover letter gitu. Jadi gue apply ke company A tapi di dalamnya tuh karena gue copy paste jadi tulisannya company B gitu. Nah seberapa sering sih maksudnya seberapa detail sih sebenarnya seorang recruiter ngelihat hal-hal kecil sesimpel itu gitu? Apakah benar-benar emang dibaca banget atau kayak ya udah scanning simple lah gitu? Sejujurnya banyak banget yang kayak gitu, especially untuk yang fresh graduate ya. Tapi at the same time kita ngerti kalau ya kalian memang lagi nyebar CV, kasarnya kayak gitu kan. Jadi ada beberapa yang emang the first comment kita ketawain sejujurnya kita ketawain karena kita juga manusia. Jadi kita yang kayak oh lo lagi apply ke sana gitu. Nah pertama kita ketawa, terus yang kedua tetap kita baca karena kenapa? Sebenarnya tuh mindset-nya recruiter itu kayak lebih baik kita capek di awal daripada kita lama-lama di akhir kayak gitu. Karena kalau kita kasarnya kalau kita main-main nggak benar nge-screening ya, kita bisa aja kehilangan kandidat yang sebenarnya itu loh yang harus di-hire. Jangan karena misalkan dia ada typo, kan typo juga biasanya sering ya gitu. Jangan karena ada typo terus salah company, tapi sebenarnya profilnya bagus kok gitu, dan di saat itu ya dia lagi apes aja gitu ya. Jadi kalau kita detail atau enggak apa namanya detail untuk salah company pasti kita notice dan itu tapi walaupun habis kita ketawa-tawain kita tetap review kok guys, karena kita lebih mikirin diri kita juga kan, ini kan kerjaan kita, daripada nantinya molor ya udahlah tetap di review mau gimana lagi gitu. Oke. Tapi itu banyak banget kok. Harus diingat tuh guys, jangan sampai salah ketik. Perhatikan typo. Oke. Ya, silakan Bani, ada yang mau ditanyain nggak? Yoi, gawat itu kalau menurut gue emang gitu sih biasanya kalau fresh grad atau
ya pokoknya lagi nafsu pengen cari kerjaan kan akhirnya ya udah gitu. Detail-detailnya tuh suka miss. Sebar aja langsung. Iya, di blast semua gitu kan. Ya, makanya gue bilang tadi, gue sebenarnya nggak suka cover letter, gue pribadi ya. Gue pribadi nggak suka cover letter karena banyak yang kayak gitu. Asal kopas-kopas ya. Oke. Iya. Ya. Dan gue tahu kayak, ya lo sebenarnya nulis itu nggak not really mean it gitu. Jadi kayak, ya gue baca cuman yang kayak, gitu. Ya, ya. Oke. Nah, ini misalkan gini nih, apa namanya? Kadang suka gini sih, kadang suka nggak sengaja tahu gaji temen ternyata berapa gitu. Wah, gue jadi galau gitu misalkan. Atau emang dengan sengaja ada satu kerumunan orang yang gosipin gitu, gaji lu berapa gitu, kayak benchmark antar temen tuh menurut lo gimana, etis nggak sih? Sebenarnya kalau lo taunya dari orangnya langsung, temen lo langsung, ya bukan salah lo ya. Karena kan lo dikasih tahu nih, kecuali lo kayak lo tanpa dia tahu, lo baca chatnya dia atau apalah gitu, somehow lo tahu gajinya dia, itu baru sebenarnya nggak etis. Tapi mindsetnya itu teman-teman harus tahu kalau gaji itu tuh beneran sensitif loh, beneran ibaratnya yaitu dapur di rumah lo gitu. Dan berapapun gaji temen lo, kalau emang lo tahu, ya sebaiknya lo simpen baik-baik aja sih. Simpen baik-baik, dan kalau emang lo mau jadiin itu benchmark, ya jangan disebut namanya siapa, misalkan gitu. Lo cuman bilang, lo mungkin bisa bilang yang kayak hasil ngobrol sama teman di dia punya posisi yang sama di company lain, dia segini misalkan gitu. Walaupun sebenarnya balik lagi yang tadi gue bilang, di setiap company itu punya salary range yang beda-beda, jadi kalian nggak bisa samain itu antar company. Dan kalaupun emang company-nya sama, balik lagi hasil interviewnya tadi kan yang gue bilang menentukan. Jadi kalau misalkan kalian tahu gaji teman kalian lebih gede, misalkan satu company, terus posisinya sama, tapi kalian di-offer lagi sama-sama interview nih, terus di-offer dua-duanya, terus kalian saling ngobrol gitu kan, kayak, gue di-offer 8 juta, gue di-offer 9 juta gitu. Nah, itu kan tandanya kalian bisa tahu kayak, oh, mungkin dia lebih baik daripada gue. Tapi kalau misalkan yang satu udah ngomong 8 juta dan kalian di offer 9 juta, sebaiknya kalian udah punya logika sendiri nggak sih yang kayak untuk ngejaga perasaan teman kalian juga, yang kayak, oh gue nggak usah sebut deh, misalkan gitu. Jadi kayak, sebenarnya menurut gue, mindset ini sih yang teman-teman tuh perlu banget diedukasi gitu, karena bukan salah teman-teman juga, karena memang belum terekspos aja menurut gue gitu. Oke. Menarik. Terus apa ya? Kalau misalkan fresh grad dihadapkan dengan dua option. Satu, diterima di perusahaan yang gede, cuman gajinya mungkin nggak sesuai ekspektasi dia, atau diterima di perusahaan yang notabene belum banyak dikenal gitu, portfolionya masih belum gitu banyak, tapi gajinya gede gitu. Mereka harus prioritasin yang mana ya menurut lo? Nah, kalau untuk itu ya, sebenarnya gini sih, kalau menurut gue, lo hidup bukan untuk kerja, tapi kayak lo tuh harus mikir, apa ya, jadi intinya itu gue lebih pengen emphasize kalau apapun yang gue omongin sekarang ini bisa jadi nggak relevan sama semua orang. Karena kerja itu berdasarkan dari purpose lo masing-masing. Kayak gitu. Jadi, pertama kali tuh yang benar-benar gue pengen tekanin adalah lo harus nentuin tujuan lo dulu, gitu. Kalau gue di saat dulu, gue pindah dari headhunter ke Traveloka gitu ya, karena emang gue nggak suka di headhunter gitu. Gue pengen di end user gitu. Dan di saat itu sebenarnya Traveloka belum segede sekarang. Dan gue nggak peduli saat itu. Karena purpose gue adalah jelas gitu. Gue nggak mau di headhunter, gue mau di end user kayak gitu. Nah, lo harus menentukan itu dulu sebenarnya purpose lo apa. Dan nggak ada yang salah dalam purpose setiap orang kan. Kalau emang purpose lo mau gaji gede, ya udah nggak apa-apa, nggak masalah. Mungkin emang lo punya
kebutuhan lebih dibanding teman-teman lo yang lain, misalkan gitu. Tapi ada juga yang misalkan dia udah berkecukupan dan yang dia cari itu adalah ya company yang bergengsi menurut dia, kayak gitu. Jadi sebenarnya jawaban utama gue adalah balik lagi ke find your purpose dulu. Ketika lo udah tahu purpose lo apa, ya go for it. Dan nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Gitu sih. Oke. Ya. Setuju sih. Apa ya, dulu pertama kali pas kerja tuh karena gue dari IT, terus gue berubah jadi desain tuh gue dulu apa ya, sekedar yang penting gue kerja dulu deh, yang penting gue hijrah dulu. Masalah apa ya, gaji itu waktu itu gue kalau mau share juga buka-bukaan, gue dulu gaji pertama 1,5 juta. 1,5 juta pas probation. Terus Di mana apa terus gitu? di Bandung waktu itu. Terus habis Di itu Bandung. habis itu ada probation waktu itu, baru tuh habis itu naik lah gitu, ada ya lumayan lah naik lah gitu. Nah tapi gue waktu itu alih-alih memang apa ya, yang penting sih gue bisa apa ya, ngejar apa yang goals gue gitu. Waktu itu gue cuma pengen apa ya, intinya personal development gue itu bisa ke-achieve gitu. Dan akhirnya ya mungkin karena ya again sih orang-orang memang setuju banget sih, orang-orang pasti goalsnya beda-beda, tujuannya beda-beda. Nah ya yang penting balik ke sananya sih gitu. Kalau gue sih memang pengen apa ya, pengen belajar sih waktu itu, jadi ya gitulah. Oke. Nah mungkin kita bisa ini kali ya, jawab pertanyaan dari teman-teman yang udah join nih. Gimana Ban? Setuju nggak? Ya, let's go. Oke. Mulai dari yang atas saja. Oke. Nah, mungkin Bani, lu mau coba bacain? Boleh. Yang pertama tuh dari Yudit ya, Yudit Aditya Putra. Oke, gue bacain deh. Ketika ditanya oleh recruiter, berapa ekspektasi gaji yang kalian mau? Lebih baik jawab ekspektasi dari saya secara langsung atau jawabnya kayak berdasarkan riset saya. Wih. Oke. Nah, recruiter itu biasanya nanya ada dua cara, ada yang via telepon, ada yang via email, gitu. Nah, kalau misalkan via telepon, sebenarnya sih lebih enak kan, kalian bisa ngobrol, gitu. Kalau via telepon, bisa tuh, lebih elaborate lah, gitu. Kayak elaborate dalam artian, sebenarnya written di email juga bisa kok. Jadi, cuman maksudnya di telepon lebih enak aja, bisa dua interaksi. Saran dari gue adalah, yang pertama kali difokuskan adalah showing kalau kalian itu kayak bahasa Indonesia gimana sih? Showing your gratitude kalau kalian itu udah diterima dalam artian di offer gitu ya, di offer untuk posisi yang kalian apply gitu, karena itu menunjukkan manner kalau kalian itu benar-benar eager untuk join, itu satu. Yang kedua, tunjukin juga kalau kalian itu pengen belajar di sana. Kayak kasarnya apa aja sih yang kalian tuh pengen achieve di sana, kayak gitu. Nah, yang ketiga barulah ngomongin gaji gitu. Ngomongin gaji di sini ada tipe orang, ini balik lagi ke tipe orang ya. Ada tipe orang yang pengen state number, ada yang nggak pengen state number gitu. Kalau misalkan nggak state number, biasanya mereka bilang mereka akan follow aja dari salary structure, company policy gimana. Tapi kalau ada yang pengen state, saran dari gue adalah setelah kalian udah ngejelasin yang di atas itu flow-nya udah enak banget tuh dibaca. Kan enak ya, kayak kalau kalian juga ngomong yang kayak sebelum ngomongin gaji, tapi udah bahas yang tadi dulu. Baru di bawahnya, menurut gue sih dibilangnya yang kayak based on my knowledge atau based on my research lebih pas menurut gue. Jadi itu juga menunjukkan kalau teman-teman tuh punya invest waktu dan juga benar-benar mau nyari tahu tentang company-nya gitu. Jadi bisa dibilang based on research aja sih. Oke. Menarik. Oke. Mudah-mudahan menjawab ya, Yudit, pertanyaannya. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari Dela. Kalau saat interview itu menanyakan soal gaji yang didapatkan sebelum offering, proper gak ya? Nah, mungkin tadi udah kejawab kali ya, tapi mungkin boleh dijawab sebentar lagi. Langsung dijawab, biar cepat. Belum tentu keterima, tapi udah nanya gaji. Iya, ini mau
mau di level apapun ya, mau di level apapun, sebenarnya bukannya gue bilang nggak boleh, tapi itu lebih menunjukkan juga kayak apa ya, sebenarnya apa sih yang lo pengen kejar kayak gitu. Walaupun ya kerja pasti akan digaji gitu, cuman kan let's not put that first lah kayak gitu. Jadi jawabannya enggak, jangan ya guys. Oke. Sip. Pertanyaan berikutnya gue yang bacain nih dari Lina. Ada 2 pertanyaan. Pertama, berarti pendidikan terakhir berpengaruh dengan gaji yang diberi. Aduh, kok belibet sih? Satu, kenapa gue tiba-tiba belibet tadi kayak lancar? Aus kayaknya. Mungkin. Ntar minum dulu deh habis ini. Pertama, berarti pendidikan terakhir berpengaruh dengan gaji yang diberikan ya? Benar nggak tuh? Enggak. Emang tadi kita sempat bahas itu ya? Enggak kan? Iya. Enggak kok. Apa tadi gue sempat ngomong gitu ya? Kalau gue ada ngomong gitu, atau somehow leading ke sana, enggak kok. Gue pengen klarifikasi, enggak. Tadi itu lebih ke, apa namanya, balik lagi, sorry gini. Pendidikan terakhir itu bisa berpengaruh kalau misalkan di requirement-nya itu, misalkan nih, kayak MBA is a plus, misalkan gitu. Atau MBA is a must, misalkan gitu. Nah, kalau kayak gitu, berarti requirement-nya itu fresh graduate yang abis dari S1, dia ngambil MBA. Kayak gitu. Itu berarti requirement awalnya kayak gitu. Tapi kalau nggak ada embel-embel kayak gitu, misalkan open for fresh graduate, apa bachelor gitu, ya itu nggak masalah. Oke. Terus berarti kalau misalkan, berarti sebenarnya lebih ke pengalaman yang dicek ya? Untuk fresh graduate kan tadi bukan pengalaman kerja ya, tapi itu pendidikan tuh maksud gue kayak di luar education lo ada aktivitas apa, karena kan ada juga internship yang di luar kampus kan, ada juga beberapa orang yang aktif internship sambil sambil ngampus gitu di luar dari yang disuruh kampus. Oke, interesting. Jadi memang selama ngampus mesti rajin. Iya, benar banget, harus aktif. Oke. Pertanyaan kedua nih dari Lina. Tadi yang dibahas kan kalau proses rekrutmen buat full time. Kalau fresh graduate, tapi apply-nya intern itu gimana ya? Nggak apa-apa banget. Jadi, kalau misalkan kalian ngerasa pengen, kasarnya kan kalau full time ini komitmen kan, komitmen yang nggak ditentukan waktunya. Kalau internship ini kan ditentukan waktunya. Nah, asalkan kalian tahu, misalkan si posisi ini open untuk internship atau enggak. Karena ada beberapa posisi yang kayak misalkan nih mereka ada beberapa project yang memang lagi hektik banget di company tersebut dan membutuhkan intern kayak 2 bulan aja gitu, nggak harus 3 bulan atau lama, cukup 2 bulan, dan kalian punya waktunya, kalian udah lulus, kalian cocok requirement-nya, why not? Jadi untuk internship itu nggak masalah kalau kalian udah fresh gitu, udah lulus. Tapi ada juga program internship yang sesuai sama jadwalnya kampus. Nah, kalau yang sesuai jadwalnya kampus itu biasanya kan kita juga ada partnership kan sama company tersebut. Nah, itu biasanya bakalan dibedain internship, kayak batch-nya gitu loh. Kayak kumpulan orang-orang yang memang internship-nya mereka masih belum lulus, terus ada juga yang internship-nya itu bukan karena program. Oke. Ya. Time check nih, kayak kita udah tinggal beberapa menit lagi. Satu pertanyaan lagi deh. Jika seseorang belum lulus, dalam kurung akan lulus sebentar lagi, dan apply kerja, pandangan recruiter kayak gimana ya? Apakah bisa diterima di company tersebut? Nah, biasanya itu kan, satu lagi, kalian tuh kalau apply belum lulus itu, kalian harus tulis kayak expected months-nya gitu ya, expected months-nya lulus itu kapan, kayak gitu. Itu sebenarnya bagusnya kayak gitu. Jadi recruiter kan bisa lebih tahu kayak, sekarang belum lulus, tapi bulan depan sebenarnya udah lulus kok, gitu. Nah, sebenarnya nanti dari situ kita bisa cek lagi ke user, kayak, mau nunggu nggak nih 1 bulan lagi, nih anak baru bisa join 1 bulan lagi, misalkan gitu. Jadi, kalau misalkan emang
case-nya masih bisa ditunggu posisinya, itu nggak masalah. Jadi kalau kalian yang mau, jadi menurut gue bagus kalian bisa apply bahkan dari sebelum lulus nggak apa-apa, tapi harus di state kalian itu lulusnya kapan, bukan lulus lah, bisa dibilang availability kayak gitu, kayak availability kalian itu bisa join company kapan gitu. Masih ada 3 menit. Satu lagi pertanyaan dari Saiful Bahri. Nah, ini mungkin di ranah desain kali ya, karena lo tadi sempat nge-mention pernah ngerjain project design. Nah, pertanyaannya adalah, apakah portofolio yang pernah dibuat berpengaruh terhadap besaran gaji yang dinegosiasikan ketika interview? Nah, mungkin portofolionya juga bentukannya karena masih fresh graduate, jadi fake project gitu. Jadi kayak bikin case study dalam rangka untuk apa ya? Ya paling nggak nunjukin desain prosesnya gitu. Mungkin kayak gitu kali ya. Nah, bisa dijawab. Berpengaruh banget. Berpengaruh banget ini lebih ke pertama kali dalam recruiter screening. Jadi bukannya gaji, tapi screening. Jadi portfolio design ini sebenarnya semakin sekarang udah semakin bagus sih, karena zaman dulu itu di tahun 2014 lah, masih banyak yang nggak nulis case study-nya. Mereka kayak cuman upload desainnya doang, tapi nggak ditulis case study-nya, nggak ditulis reasoning-nya. Nah, itu sebenarnya portfolio yang menurut gue salah, kayak gitu. Kenapa salah? Walaupun gue bukan designers ya, tapi sebenarnya kan designers ini lo bukan showcase tentang desain lo, tapi lebih ke design thinking-nya kan. Di balik itu kayak kenapa lo mau desain ini, kayak gitu. Nah, itu yang penting banget untuk kita bisa consider, dan walaupun gue bukan designers, gue harus tahu juga nih, kayak contohnya ya, kayak taste-nya company gue itu desainnya kayak gimana sih, kayak gitu. Jadi, by the look, gue juga bisa dapetin feel-nya yang kayak, oh, ini model-modelnya bisa nih kalau gue pede juga untuk majuin ke user gue gitu. Terus kayak dari cara kalian nge-present, walaupun itu fake tuh nggak masalah gitu. Tapi karena kan kalau misalkan it works atau enggak, itu lebih ke yang bisnis kan gitu. Jadi apa namanya, kalau kita lagi interview orang bisnis. Nah, untuk designers itu kayak lebih nunjukin kayak design thinking-nya itu gimana. Baru nanti gue juga bisa nge-present ke user gue dengan portofolio kalian dan juga feedback dari gue gimana. Nah, tapi kalau untuk gaji itu balik lagi ke setelah interview gitu. Oke. Ada yang masih ada yang pengen nanya lagi nggak? Terakhir deh, karena ini unlimited. Terakhir terus ya, nggak bisa habis kayak ntar. Kalau enggak ya udahlah, kita close aja. Sip. Mungkin Farah ada ini nggak, ada tips-tips buat teman-teman dan kita semua dalam dunia pergajian dan dunia perekrutan ini? Untuk pergajian pesen gue mindset-nya ya ini bukannya klise ya, maksud gue ya nggak munafik lah, pasti lo kerja nyari duit gitu, cuman mindset-nya tetap balik lagi ke purpose lo dulu. Walaupun ada juga sih purpose yang emang kayak gaji gue mau tinggi, udah titik misalkan gitu. Ya nggak apa-apa, tapi harus di backup juga dong sama what can you bring to the table lah, kasarnya gitu. Jadi gue nggak menyalahkan orang-orang yang mau gajinya tinggi gitu ya, nggak masalah gitu. Tapi yang penting kalian juga punya sesuatu yang bisa membackup dari purpose kalian. Itu kan baru berimbang kan kalau kayak gitu. Terus apalagi ya, kalau lagi interview ya make sure kalian tuh banyakin research mengenai company-nya, mengenai posisinya. Gue bahkan kalau gue pribadi, kalau gue mau interview itu kan biasanya dikasih tahu nih siapa interviewer lo ya di email. Nah, lo kepoin juga dia tuh siapa gitu. Dan misalkan cari di LinkedIn, oh dia tuh pengalamannya ini, sekolahnya di sini. Siapa tahu kalian bisa lebih cair nantinya pas interview, kayak siapa tahu sama-sama satu alma mater atau apapun lah relasi yang kalian bisa bring up nanti pas interview. Itu sebenarnya walaupun nggak ada yang punya nggak nemu relasi pun
itu sebenarnya bagus untuk mindset kalian kayak apa ya, sebelum interview kalian tuh jadi lebih tenang gitu loh, kayak kalian lebih mengenal lawan bicara kalian dan lebih apa ya, menurut gue sih lebih prepare ya, menurut gue pribadi kayak lo jadi nggak takut dan nggak menerka-nerka nanti siapa ya orang yang gue bakal ketemuin, dia posisinya apa ya di company-nya, yang kayak gitu sih. Jadi intinya tuh penting banget sebelum interview prepare informasi, prepare diri kalian juga dalam arti kayak apa ya, kesiapan lah intinya, kesiapan dalam pekerjaan walaupun non pekerjaan. Yap. Oke, menarik. Next topik kalau kita bahas tentang CV, terus tentang interview, kayak seru juga kali ya. Kayak ini pembahasan Seru pasti. kita bahas panjang juga nih. Apa sih kalau bahas ginian tuh kayak karena kita posisinya juga walaupun gue recruiter ya gue pernah ada di proses gue pernah ada yang jadi kandidat, gue pernah menjadi kandidat juga gitu, jadi kayak relate ke anybody aja sih menurut gue. Yep. Oke, sip. Anton mungkin ada yang pengen disampaikan? Enggak sih, cukup. Gue juga udah cukup, nggak ada pertanyaan lagi. Oke. Yowes, kalau gitu kita akhirin deh sesi podcast hari ini. Thank you banget Farah udah join dan sharing ilmunya. Gak kerasa loh nih, kayaknya kita podcast paling panjang nih. Maaf ya kalau gue bawel, recruiter. Kita masih dapat banyak banget. Semoga teman-teman yang datang di sini dan yang nanti yang dengerin juga dapat banyak ilmu-ilmu baru. Oke, iya gitulah. Terima kasih banget Farah udah nyempetin waktunya untuk join, dan teman-teman Sama-sama diundang. Oke, sip. Dan teman-teman yang join live sessionnya hari ini juga thank you banget pertanyaan-pertanyaannya, semoga bisa bermanfaat. Pesan sponsor. Jadi kemarin kita sempat lakuin namanya kelas online. Jadi kita kita sebut sebagai Career Advisory Bimbel. Di situ kemarin gue dan Anton bikin satu kelas di mana kita bahas topiknya tentang UI UX untuk kelas kemarin. Kelas-kelas berikutnya kita bakal coba bikin juga. Formatnya mungkin akan sama, online kayak kemarin. Dan kemarin itu kita yang kemarin itu specifically kita lakuin untuk galang dana melawan corona ya. Jadi kemarin kita sumbangin 80% dari dana yang terkumpul untuk workshop ini melalui kitabisa.com untuk hashtag bersama lawan corona. Nah, karena pandemi ini masih belum berakhir dan dari hari demi hari terus bertambah korban di Indonesia, mungkin nanti ke depannya kita akan buka lagi kelas ini dalam rangka untuk pertama sharing ilmu udah pasti, dan kedua kita juga tetap buka kelas ini untuk galang dana untuk donasi corona gitu. Nah, pengumumannya nanti dipantengin aja di Instagram kita gitu. Jadi teman-teman yang dengerin jangan lupa untuk follow Instagram kita di @careeradvisory, dan teman-teman yang suka episode ini jangan lupa untuk share ke teman-teman yang lain, dan insya Allah nanti podcast ini akan akan kita upload juga di YouTube gitu. Jadi ya semoga podcast hari ini, episode kali ini bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di episode-episode berikutnya. See you teman-teman.